Undang-undang pesantren ini menurut saya adalah hutang negara yang meskipun terlambat tapi orang pesantren tuh menerima gitu ya. Menerima tentang kehadiran pesantren ini. Kemudian yang kedua ini juga yang selalu ditekankan ya, mengakui kekhasan dan tradisi akademik pesantren. Makanya jangan berharap di pesantren itu ada generalisasi ya. Itu tidak ada. Keseragaman tuh nggak ada. Ini Prof. Abu Dinata kalau sudah bergabung, beliau sebagai ahli pendidikan gitu ya, tentu memahami betul bahwa pesantren berbeda dengan madrasah, berbeda dengan sekolah. Otoritas pesantren itu ada di kiai gitu ya. Sehingga kemudian tidak bisa digeneralisasi, bahkan kurikulumnya pun tidak bisa. Kitabnya harus ABCD itu nggak bisa gitu. Ya terserah kiai, kiainya ahli fikih ya tentu fikihnya dari Sulamul Munajat dan sebagainya. Yang kedua juga ada kesadaran bahwa terutama PP 55 tentang pendidikan agama dan keagamaan itu sudah tidak memadai lagi. Ya, belum lagi misalnya di lapangan itu perkembangan pendidikan agama dan keagamaan itu luar biasa. Tadi Ustadz Jamil juga menyebut ya, pasca COVID ini justru jumlah pesantren dan santri itu bertambah. Ini menarik gitu ya. Meskipun tidak difasilitasi PJJ, ini kan menarik. Tidak ada PJJ tapi kemudian santri itu berduyun-duyun datang ya, meskipun resiko tinggi ya, tapi alhamdulillah karena kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, sehingga kemudian protokol kesehatan itu kualitasnya meningkatnya. Nah ini juga kehadiran PUPR, kehadiran Kementerian Kesehatan di pesantren itu adalah bagian dari fasilitasi negara kepada pesantren yang dapat menampung santri yang mukim itu sudah melebihi 5 juta. Jadi ini jumlah yang cukup besar gitu ya. Sehingga kemudian angka partisipasi kasar pendidik anak didik kita itu semakin rendah gitu ya. Nah, 3 fungsi pesantren ini sebenarnya hanya lebih pada menguatkan saja ya, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Oke, Undang-Undang Pesantren adalah upaya rekognisi ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk undang-undang hadir untuk memberikan pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi. Memberikan pesantren yang lebih besar dan konkret dalam upaya pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau di kampus itu ada LPPM gitu ya. Ya kalau di pondok itu sudah dengan sendirinya pengabdian gitu. Meskipun tidak disebut lembaga pengabdian masyarakat gitu. Kemudian undang-undang juga untuk penguatan kualitas pendidikan pesantren termasuk pengakuan tradisi akademik pesantren. Tapi juga menjaga kekhasan pesantren gitu ya. Tetap menjaga independensi pesantren. Dan tentu saja adalah menjaga komitmen ya, karena pesantren kita juga jangan sampai kemudian menjadi alat ya terorisme dan macam-macam. Ini fungsi pesantren Bapak Ibu, nanti bisa dicek dalam undang-undang itu kata rahmatan lil alamin itu disebut 7 kali ya. Saya tidak tahu sengaja atau tidak sengaja gitu. Disebut 7 kali. Jadi jumlah yang cukup signifikan ya. Kalau ayat itu disebut berkali-kali gitu ya, berulang-ulang, itu berarti ada signifikansi di situ, rahmatan lil alamin. Nah ini Bapak Ibu, yang menarik juga pesantren itu untuk semua ya, membuka akses semua untuk warga negara. Bahkan sekarang ini ada fenomena warga luar negeri pun sekarang banyak yang pesantren di Indonesia ya. Mungkin di tempatnya Ustadz Yusuf Mansur juga mulai banyak itu, dari Malaysia, dari Singapura, dari Filipina, Thailand gitu ya. Bahkan kami sempat berkomunikasi dengan atas pendidikan di Thailand ya dan Filipina. Mereka ingin untuk mengatasi radikalisme di sana itu adalah menyekolahkan atau memesantrenkan anak-anak bangsanya itu ke Indonesia gitu. Kemudian, nah ini yang menarik juga tuh nomor 7 ya, biayanya terjangkau. Jadi
Kalau orang mengatakan di Ustadz Yusuf Mansur itu mahal, ya coba dibandingkan dengan yang lain gitu ya, yang sekolah dan madrasah gitu. Tetap saja insya Allah kalau pesantren itu terjangkau ya Mas Ustadz Bisri ya. Insya Iya. Allah terjangkau. Kemudian ya Ustadz Jamil ya, metode belajarnya pun demokratis. Nah ini. Jadi saya sering menyampaikan kalau saya membaca konsep Merdeka Belajar gitu ya, yang dibuat oleh Kemendikbud itu saya menjumpainya tuh di pesantren. Betul-betul di pesantren itu apa metode belajarnya, pendekatannya itu demokratis gitu ya. Dan apa Ustadz itu memegang peranan penting untuk bagaimana pelayanan kepada santri sesuai dengan minatnya. Ini apa di pesantren itu seperti itu gitu. Oke, ini gambaran apa Bapak Ibu pendidikan pesantren dalam Undang-Undang Pesantren itu ada namanya SPM ya. Jadi ada pendidikan anak apa usia dini, kemudian pendidikan dasar, kemudian pendidikan tinggi ya, menengah dan dasar. Nah, kalau di pesantren itu ada satuan pendidikan muadalah, kemudian ada diniyah formal, kemudian ada mahat ali. Nah, ini insya Allah mulai tahun ini kami sudah mulai menjalankan bagaimana Ustadz yang di PDF di Satuan Pendidikan Muadalah itu bersertifikat ya, kompeten gitu. Nah, tentu nanti ada efek samping dan efek depan, efek belakangnya ya. Nah, itu berarti harus dapat sertifikasi gitu kan. Nah, ini yang penting juga dalam Undang-Undang Pesantren. Jadi bukan berarti kalau kemudian pesantren itu apa dalam bahasa Jawa sakar PDW gitu ya. Ya tidak juga gitu. Jadi nanti di belakang saya akan menyampaikan ada namanya nanti Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh ini yang nanti akan membuat semacam regulasi bagaimana penjaminan mutu pendidikan di pesantren. Gitu. Nah ini poin-poinnya ya. Sehingga kemudian dari sisi Arkanul Mahad yang 5 itu semuanya dari mulai kiai bunyainya, ustadz ustadzahnya, asramanya, tentu dengan dapur dan sanitasinya, kemudian masjidnya, kitab kuningnya dan santrinya itu bagaimana apa ini memiliki mutu yang bagus ya, berkualitas lah. Jadi kesan bahwa pondok itu untuk kaum sarungan yang tidak ramah dengan kebersihan itu harus ditinggalkan sekarang ini gitu ya. Karena nyatanya saya silaturahim ke Pak Jamil itu luar biasa, kamarnya santri ya, bersih gitu ya. Anak-anaknya juga sehat gitu kan. Ini luar biasa menurut saya. Oke, nah ini Bapak Ibu Dewan dan Majelis Masyayikh. Jadi nanti di tingkat nasional itu ada namanya Majelis Masyayikh. Nah, Majelis Masyayikh itu nanti salah satunya ini dalam undang-undang menetapkan kerangka dasar kurikulum pesantren. Jadi kurikulum pesantren itu yang pas untuk era 4.0 atau ke depan nanti bukan 4.0 ya tapi 5, 6 gitu ya. Itu seperti apa gitu. Karena saya mengamati dan terlibat gitu ya. Pesantren ini justru menjadi apa lembaga pendidikan yang paling adaptif. Ini mohon nanti konfirmasi Prof. Abu Dinata ya. Jadi paling fleksibel ya terus mengikuti perkembangan gitu ya. Kemudian memberikan pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan arah pesantren masa depan gitu ya. Merumuskan kriteria, merumuskan kompetensi, melakukan penilaian, evaluasi dan macam-macam. Ini yang apa yang akan ditetapkan dan insya Allah bulan Juli ini Majelis Masyayikh terbentuk Mas Bisri. Mudah-mudahan Pak Menteri segera nanti mengesahkan setelah dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi ya. Akan cepat gitu. Nah itu beberapa apa kebijakan yang nanti termasuk kriteria Ustadz PQ pendidikan Quran rumah tahfidz gitu ya. Itu seperti apa? Itu nanti Majelis Masyayikh yang menentukan gitu. Nah, dibantu tentu dengan adanya LSP, Majelis Masyayikh akan berkomunikasi gitu ya. Bagaimana ustadz yang layak untuk menjadi pengajar
di pendidikan Quran. Nah, baik untuk tingkat dasar gitu ya, bahkan mungkin juga nanti manula ya, ke depan ini kan banyak sekali orang-orang tua yang sudah pensiun ya, yang dulu tidak sempat ngaji kemudian pengen belajar Al-Quran gitu ya. Ini kan penting ini. Nah, maka di sini kami juga membuat ketentuan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, mungkin LSP-nya Darul Quran ini juga bisa mengakomodasi untuk tenaga kependidikannya itu seperti apa gitu. Kalau melayani pendidikan Quran gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini insya Allah dalam waktu dekat peraturan presiden Perpres tentang pendanaan pesantren itu akan segera ditandatangani oleh presiden, karena tanggal 14 Mei lalu melalui Mensesnek itu kementerian lembaga sudah dimintai untuk paraf ya, paraf sebelum sampai ke meja presiden. Nah, mudah-mudahan ini pesantren dengan segala jenis satuan pendidikannya itu betul-betul bukan sekedar rekognisi dan afirmasi, tapi juga terfasilitasi. Dan mulai tahun ini juga Mas Bisri dan Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, ini kelihatannya Ustadzahnya nggak ada ini ya. Aduh, krisis perempuan ini. Ada Kiai. Oh ada, tapi minoritas ya. Tidak menampakkan diri Kiai. Waduh, karena nanti ya, bukan muhrim ya. Bukan, pembicaranya ganteng-ganteng ya. Oke, jadi ya, pendanaan pesantren ini juga penting ya, untuk terutama ya lembaga-lembaga yang tumbuh dari masyarakat betul, yang dalam tanda petik hidupnya terseok-seok, ustaznya tidak dapat insentif gitu ya, tidak dapat sertifikasi. Nah, mudah-mudahan ini LPDP juga, kami mulai tahun ini membuka LPDP ya untuk ustadz, untuk santri ya, meskipun masih dalam negeri. Mudah-mudahan ke depan ada yang ke luar negeri ya. Nah ini Bapak Ibu, sekarang sudah ada 31.000 pesantren lebih ya. Jadi luar biasa banyak gitu. Ini masa sih pemerintah nggak perhatian gitu kan. Nah, kemudian santrinya 4 juta lebih, tenaga pendidik dan kependidikannya 354.000 lebih. Nah, kemudian ini ditambah 90 juta wali santri dan sebagainya kan. Dan yang terpenting ini, Indonesia kiblat Islam moderat dunia. Nah ini dari pesantren. Makanya salah satu program keunggulan Pak Menteri itu adalah moderasi beragama, dan tadi sempat disinggung kemandirian pesantren. Mengapa? Lah ini ternyata ini Bapak Ibu, di pengembangan potensi ekonomi pesantren ini insya Allah kami tahun ini Ustadz Ustadzah akan memiliki piloting 100 pesantren ya tahun ini 2021, dan dalam waktu dekat kami akan mengirim surat kepada 100 pesantren itu untuk di training di pesantren Sidogiri ya. Pesantren Sidogiri ini pesantren salaf, tapi ternyata entrepreneurship-nya luar biasa, praktek langsung di sana gitu ya, sehingga kemudian para pengampu pesantren gitu ya, tentu mungkin bukan kiainya ya, mungkin second levelnya ya, itu akan lebih kuat lagi. Jadi kami memiliki 4 kategori pesantren terkait dengan entrepreneurship ya. Jadi yang pertama adalah pesantren yang belum memiliki apa-apa terkait dengan usaha ya. Jadi cuma ngaji gitu aja. Kemudian yang kedua, pesantren yang sudah memiliki usaha tapi kecil, hanya untuk di dalam gitu ya. Yang ketiga, pesantren yang sudah memiliki usaha tapi baru untuk lingkungannya sendiri di luar pondok gitu, tapi belum banyak. Nah yang ketiga yang jumlahnya kecil ini hanya 5%, itu adalah pesantren yang besar ya, seperti Sidogiri. Nah tahun 2022 Bapak Ibu, insya Allah kami akan berusaha 100 pesantren yang tadi itu ada memiliki namanya BUMPES ya, Badan Usaha Milik Pesantren. Karena apa? Dengan BUMPES harapannya fungsi pendidikan, dakwah dan pembinaan masyarakat itu betul-betul
optimal dijalankan oleh pesantren. Nah itu. Ini Bapak Ibu, kami punya agenda gitu ya, menindaklanjuti undang-undang pesantren itu seperti ini. Kemudian karena sebuah keniscayaan ya, pesantren pun tidak boleh ketinggalan dalam konteks digitalisasi, maka kemudian kami juga akan membuat dashboard tentang ekonomi pesantren. Bahasa dan life skill ini juga faktor utama juga agar santri punya mobilitas vertikal. Saya membaca majalahnya Darul Quran ya, itu santri Darul Quran ada di Turki atau di mana gitu ya. Kemudian meluaskan jaringan. Nah, ini tentu ini Bapak Ibu, existing hari ini kami punya subdit Diniyah Takmiliyah, pendidikan diniyah dan Ma'had Ali, kesetaraan. Oh ini salah, ini PEKI ini mestinya nih. PEKI, kemudian pendidikan pesantren ya. Yang pendidikan pesantren ini yang yang mengawal pesantren, terutama yang ngaji kitab saja. Jadi kalau tadi Mas Bisri menyebut bocorannya apa gitu ya, yang terkait dengan pesantren dan mandat kepada kami, yang terakhir ini adalah kemandirian pesantren. Ini masih ongoing proses untuk bagaimana kita menjadikan 100 pesantren itu hebat gitu ya, dalam di sisi entrepreneurship-nya, kewirausahaannya gitu ya. Jadi muncul pesantren trainer, kemudian santri trainer dan sebagainya.